Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu keberuntungan bagi saya secara khusus dan teman-teman saya Ustaz Rosidi dan Estetika Lisan, kedatangan tamu dari jauh sekali dari Pulau Borneo, Kalimantan. Nah, saudara kita Mas Khotim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Gimana saudara? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini beliau teman kita, sahabat kita dari dulu di pesantren ya, Mas Khotim ya. Antum di pesantren berarti dari tahun berapa tuh? Dari tahun 2006. 2006. Lulus 2010 ya? 2010. Oh, berarti ini ya, 2 tahun sebelum saya lulus ya? Betul. Masya Allah, berarti antum masuk di pondok, saya sudah mudabir. Iya, mudabir. Sudah senior ya? Senior. Saya galak nggak waktu itu? Enggak. Enggak ya? Masa, gimana kesannya waktu itu? Kesan apanya ini? Ya, maksudnya saya waktu mudabir itu. Tegas sebenarnya. Tegas ya? Ini jujur nih. Ya, jujur aja. Jujur nih. Saya ngerasakan frankly speaking lah gitu ya. apa ya? Maksudnya enggak sembrono. Ya, tegasnya begini. Benar-benar peraturannya memang seperti itu kan. Gitu. Nah, kemudian kita diayomi. Beda dengan hanya memerintah dan lain sebagainya kan enggak. Mudabir kan biasanya seperti itu. Iya. Tapi ini enggak nih, kita sambil diajari. Ingat saya itu? Diajari, diayomi. Benar-benar. Ada nuansa keilmuan yang Betul. dibimbing gitu ya, yang seperti apa. Dan bukan enggak ada ngesok lah, kalau ngesok tahu. Ya benar ya, sok-sokan Sok-sokan, bukan. karena memimpin jadi sok gitu. Enggak. Itu tidak ada kita rasakan di apa? Di tahun ketika antum yang memimpin kita jadi mudabir. Disitulah Mas Khotim, saya sangat proud, sangat bangga dengan ponpes kita, ponpes Al-Islam di Tenggulun ya. Karena bagi saya di situ bukan hanya tempat belajar, tapi tempat untuk belajar banyak aspek-aspek kehidupan. Ya, belajar mandiri, belajar belajar bersosial dengan orang, dengan guru dan sebagainya. Saya jujur Mas Khotim, dulu dari luar sebelum pesantren masuk pesantren, saya benar-benar merasakan growing up waktu di pesantren, benar-benar merasa tumbuh di pesantren. Ya apalah saya dulu sebelum pesantren, saya sampai tumbuh pikiran, wah saya kalau misalkan waktu itu ya Allah takdirkan nggak pesantren, entahlah saya jadi apa gitu ya. Adu ayam, macam-macam, belajar rokok dan sebagainya. Ya Allah. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah Al-Islam makanya benar kata pepatah, laula murabbina ma alimna rabbana. Betul. Andaikan tanpa jasa daripada guru-guru kita, tentu kita tidak bisa mengenal jauh siapa Tuhan kita ya. Masya Allah, luar biasa. Itu betul. Kalau kesannya Mas Khotim dulu di pesantren gimana? Luar biasa, Ustaz. Saya itu kan tertarik memang ke Al-Islam dulu itu. Dari cerita-cerita kakak kelas saya yang sudah duluan. Ya, oh gitu. Nah, siapa contohnya? Contohnya Prapto, Mas Prapto yang meskipun nggak selesai ya. Sudah selesai, tapi kan ada ceritanya. Iya benar ya. Lucunya, uniknya. Kemudian Adi Kurniawan. Mas Haji, benar ya. Aslinya teman-teman yang tadi saya sebut, yang dari Kalimantan menurut saya itu hebat-hebat ya. Ya sih ya. Hebat-hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi sebagian ada yang selesai, ada yang nggak selesai. Mas Adi selesai ya? Nggak selesai juga. Nggak selesai juga. Selesai. Selesai. Yang nggak selesai itu kan Prapto. Oh, Insya Allah. Enggak kah? Oh, nggak selesai. Iya. Nah itu inspirasi terutama ya Ustadz Rofi. Benar, Ustadz Rofi. Yang paling ya saya ucapkan terima kasih luar biasa karena Insya Allah. Itu yang antar saya. Oh gitu. Antar. Saya pernah loh diajar sama Ustadz Rofi. Iya. Waktu itu beliau mungkin ada ngerjakan proyek di Jawa, lama di Jawa nggak balik ke Kalimantan. Waktu itu sempat ngajar ya sih ya di pesantren ya. Alhamdulillah ya sempat dapat siraman ilmu dari beliau lah. Alhamdulillah, dan pembawaannya beliau tenang, ilmunya mendalam, sabar, dan beliau kan nggak tinggal di pesantren ya, tinggalnya kan di Gresik, jadi wah luar biasa PP itu. PP. Iya luar biasa ya. Nah, Ya semoga Allah yang balas beliau lah dengan pahala yang banyak lah, Insya Allah. Yang terasa luar biasa lah. Kesannya dulu waktu nyampe di Al-Islam dulu gimana? Awal-awalnya? Itu gini, saya memang sudah niat belajar ya, memang niat belajar ke pondok, ke Al-Islam. Ya merasa susah sih, awalnya susah. Ini kok gundul semua ini, sedangkan dulu kita di pondok. Iya banyak peraturan kan ya. Peraturannya banyak dan ya
kesannya itu Iya. kayaknya ngeri nih gitu kan. Tapi saya sekarang justru rindu dengan peraturan yang ketat Yang seperti dulu. itu. Iya. Ya. Memang tidak semua ya tipe murid senang dengan peraturan ketat. Tapi bagi saya itu cukup membentuk maksudnya. Cukup membentuk. Karena memang pendidikan itu adalah ya pelurusan. Betul. Jadi perbedaan antara taklim sama tarbiyah. Kalau taklim kan dia transfer of knowledge, ya, ilmu. Itu mentransfer ilmu dari guru ke murid ya. Sedangkan tarbiyah itu adalah takwim ya, yaitu proses untuk meluruskan setiap kebengkokan yang dilakukan oleh murid. Salah dilurusin, salah dibenerin. Betul. Sampai dia benar-benar lurus. Makanya ada satu pepatah Arab yang mengatakan bahwasanya mendidik anak itu seperti mengawasi pertumbuhan tanaman. Tanaman ini yang senantiasa cenderung kepada di mana sumber cahaya. Ya dia akan berkelok-kelok. Betul. Nah, tugas pendidik seperti petani yang terus menjaga bagaimana dia tetap lurus ya. Ala dinil qayyim gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian waktu di pesantren dulu OSIS-nya atau IST-nya dulu bagian apa maksudnya? Saya ketua. Ketua ya? Ketua ST. Sama-sama ya, ketua ya? Gantikan senior di atas. saya jadi ketua ST. Iya. Waktu itu saya 2 tahun Mas Kodim. 2 tahun jadi mudabir. Ya, udah tahun. Antum 2 tahun atau setahun sih? Jadi mudabir. Setahun tahun ya. Aku yang 2 tahun ya. Oh, 2 tahun. Beberapa ya, benar. Benar. Karena emang kakak kelas kita waktu itu nggak terlalu banyak jumlahnya, sehingga kita diperbantukan. Berarti enak dong 2 tahun. Ya. Enak-enaknya santri dulu kan waktu mudabir ya. Iya. Jadi pressure punishment, pressure regulasi kan udah nggak terlalu berat seperti dulu ya. Agak longgar lah. Betul. Tapi kita lebih tertentu untuk memberikan contoh yang baik kepada itu. Nah itu mungkin yang sekarang agak krisis ya. Nah itu yang terasa Sat. Saya rasakan sejak di atas antum tuh. Siapa dulu kakak kelas kita ya? Kakak kelas saya? Nah, kakak kelas saya? siapa dulu? Kakak kelas saya ada Bang Hamdani, Menyun, Ibrahim, berarti nggak- Mas Salman. Masih ingat nggak? Yang Kalimantan itu ada itu yang tinggi itu. Ada adiknya Pak Ubah. Iya. Ingat nggak? Ya. Dan yang ada yang dari Kalimantan sih. Antum ingat nggak siapa? Anaknya tinggi. Mas Budi, Agak-agak pendiam anaknya. Mas Joko. Iya. Pak Joko lain. Selesai itu. Bukan Joko, bukan. Joko lain lah. Bukan. Ya itulah pokoknya ya. Masalah ya. Moga-moga bisa ketemu di reuni berikutnya lah ya. Iya, benar. Insyaallah. Jadi reuni itu memang mempertemukan kembali nostalgia yang lama tertinggal dan tukar pengalaman benar. Ya, ini kan kita sama-sama di Iya, pendidikan iya, kan. Saya mau cari celah, cari contoh ya kan. Bisa kita ambil. Masya Allah. Baik, kemudian waktu itu lulus di Alislam itu kemana waktu itu? Marutilah langsung, Marutilah Balikpapan. Oh balik langsung mengabdi ya? Langsung ngabdi. Karena saya izin sama Ustadz Hambal itu nggak dikasih Ustadz. Izin apa? Izin sekolah. Oh gitu. Berapa kali saya datangi beliau dan beliau nggak pernah mengizinkan. Ustadz, saya bilang kalau saya kembali ke pondok maka saya nggak akan dikasih sekolah gitu nah. Oh gitu. Ternyata benar. Istri. Ya sudah, akhirnya kata Ustadz Hambal sudah dakwah dulu. Nanti baru melanjutkan. Karena dulu kan di Alislam tuh kayaknya ada setiap setahun tuh ada 2 orang yang ke India itu. Waktu itu ada program itu. Jadi memang tradisi pesantren kita waktu itu kalau lulus ada pengabdian ya Mas Otim ya. Ada pengabdian. Dan justru saya yang nggak ngabdi loh Mas. Masa nggak ngabdi? Iya, waktu itu lulus langsung dapat beasiswa ke Yaman. Langsung berangkat. Oh. Makanya setelah itu kan habis dari Yaman pulang Surkati 2 tahun ditagih. Kapan ngabdi? Ya alhamdulillah masih sempat merasakan ngabdi lah ya. Masih sempat merasakan ngabdi 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Alhamdulillah. Kalau saya langsung termasuk karya kita sih merintis program tahfidz di Al-Islam dan yang sekarang alhamdulillah jalan alhamdulillah. Itu jadi nggak jadi sekolah Ustadz. Ke sekolah langsung. Akhirnya ngabdi di Marutilah. Tahun berapa itu? Tahun 2010 sampai hari ini.
Oh, Masya Allah. Hari Nggak ini. ada jeda sama sekali? Nggak ada. Masya Allah. Bener-bener berarti antum kaya pengalaman ini. Ya, pengalaman di sekolah tapi Kaya akan pengalaman. akhirnya kuliah di situ, ya sudah nikah di situ sampai hari ini alhamdulillah. Jadi sempat kuliah S1 di sana. Ya. Di apa? Universitas apa? Ibnu Khaldun Ibnu namanya. Khaldun, Kalimantan ya, Kalimantan, Balikpapan. Balikpapan. Baru kemudian alhamdulillah loh sahabat sekalian, adik saya Mas Khotim, ya nggak apa-apa ya saya panggil Ya, adik. nggak apa-apa, adik kelas ini. Atau antum lebih tua ini? Enggak, Ya. atau sama ya? Ya, Ji, kalau kira-kira dari wajahnya tua mana, Ji? Tua saya kayaknya. Ya, alhamdulillah sehat. Jadi adik saya Ustadz Khotim ini beliau terbang dari Kalimantan ke Jawa untuk pekan-pekan ini karena sedang wisuda S2. Ya, alhamdulillah. Selamat dulu. Alhamdulillah. Masya Syukran Allah. kasiran. Magister Pendidikan Islam. Yes. Insyaallah. Semoga Mudah-mudahan. bermanfaat ilmunya. Insya Allah. Saya aja masih bertahan di S1 istiqomah ya. harus segera Zat. Ya, moga-moga. Karena tuntutan dakwah insyaallah. Benar, memang luar biasa. Tantangan di masyarakat itu luar biasa, begitu kompleks Ya. dan itu membutuhkan bekal ilmu ya, ilmu dan pengalaman yang harus mumpuni. Masya Allah. Kira-kira apa nih Mas Khotim istilahnya transformasi ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama kuliah 2 tahun di UMS Universitas Muhammadiyah Oh, iya. Surabaya? Sebenarnya kan kita online Zat. Ya benar. Memang kalau belajar itu memang tetap muka sih sebenarnya. Oh, benar. Kalau yang lebih terasa Idealnya, idealisnya memang begitu. idealnya. Terasa ilmu yang disampaikan juga pasti lebih terasanya ketika tatap muka. Nah, kalau online ya kita dapat ilmu. Tetap dapat ilmu ya. Tetap. Ilmunya Terutama- terbang online ya. Ya terutama ilmu-ilmu sesuai dengan jurusan kan, ilmu Benar. pendidikan. Banyak belajar saat di situ. Bagaimana metode pendidikan, Benar-benar. kemudian terus kita diajarkan wirausaha. Nah, yang dibahas itu wirausaha tetap berkenaan tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan itu bisa hidup Iya. dengan unit-unit usaha yang ada di Benar. pendidikan itu sendiri. Ya, jadi nggak terlalu bergantung kepada pemerintah. Meskipun pemerintah juga luar biasa kan memberikan support dari dana bos dan sebagainya. Cuman lebih baiknya kalau ada usaha. Nah, makanya di pelajaran situ saya ambil itu kayaknya bagus memang. Gitu. Harus ada unit usaha. Itu salah Di satunya. pesantren maksudnya? Iya, di pesantren atau gitu. di sekolah. Itu dibahas juga di Dibahas. program S2 ya? Iya, dibahas. Bagaimana pesantren harus dia punya kemandirian ekonomi Betul, maksudnya. betul. Ketahanan ekonomi ya. Harus. Benar-benar. Jadi jangan hanya mengharapkan Iya. dana yang Diserap dari murid saja. Murid saja kan. Nah, Emang pernah saya juga ya mengikuti pelatihan-pelatihan Ya. tentang manajemen finansial pesantren atau lembaga itu memang kan ada lembaga yang dia menyerap dana dari santri SPP, ada yang kemudian dia sudah bisa punya lazis atau Ya. betul mal, kemudian dia punya donatur-donatur tetap. Betul. Itu kan memang cukup bagus. Tapi yang paling bagus ternyata dalam diskusi manajemen itu adalah pesantren punya unit usaha tersendiri iya betul. atau wakaf produktif. Ada satu bidang usaha baik pertanian atau bisnis gitu ya. Nanti hasilnya bisa sharing profit untuk pesantren. Nah, itu salah satu hal materi yang dibahas Oh gitu. Wah, tentang wakaf produktif. benar. Mana sekolah, terutama sekolah-sekolah yang boarding, pesantren kan. Tapi umum sih sebenarnya itu. Masya Allah. Cuma rata-rata yang kuliah di sini kan orang-orang pesantren. Pesantren. Jadi ketika itu yang dibahas ya bagaimana wakaf produktif Dikembangkan. dikembangkan di sekolah. Kalau bicara wakaf produktif atau usaha pesantren yang sedang berjalan di pesantrennya Mas Khotim apa? Apa ya, karet kayaknya. Karet ya? Kebun Jadi karet. punya Ada kebun beberapa karet. lahan ya, Masya Allah. Sekitar 3 hektar kalau nggak salah. Masya Allah. Tiga Itu kebun karet. yang ngelola Ustadz sama Lain. santri atau Ada warga yang- ada warga warga yang pondok yang ngelola. iya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi artinya sudah ada unit usaha ya? Ada. Cuman itu ya. Cuman mungkin- tetap belum maksimal Iya. sih, Ustaz. Cuman kan tetap perlu dikembangkan terus ya. Masya Allah luar biasa Mas Khotim. Pesantrennya apa namanya Ustaz? Namanya Ibtigo Amadotillah. Omar Dotila, lebih dikenal dengan Omar Dotila. Amadotillah.
buat teman-teman yang ada di Kalimantan, khususnya ada di Samarinda atau Balikpapan? Balikpapan. Yang mencari pesantren bisa datang ke pesantren Ibtigha Mardatillah. Jadi namanya aja keren, mengharap ridho Allah. Gitu ya. Dan tidak ada yang tertinggi dan terpenting kecuali dalam hidup ini kecuali mencari ridho Allah. Ya, mudah-mudahan begitu. Harus ikhlas ya. Doanya Ustaz. Benar. Termasuk lembaga saya namanya Ihsan. Al Ihsan itu kan juga tingkatannya di atas. Ya. Yang pertama kan Islam ya. Pertama Islam, Al Islam ya. Di atas Al Islam itu ada Al Iman. Al Iman ada sedayo ya. Ya, udah ada. Di atasnya iman ada Ihsan. Betul. Jadi manifestasi itu yang ngasih nama atau Ustaz? Enggak, ya memang sudah dari pendiri ya, pendiri. Jadi saya tinggal melanjutkan aja. Ya, di antara pendirinya ya Ustaz Rosyidin. Oh, iya. Seniornya. Alhamdulillah, syawal. Kira-kira apa namanya, ada nggak pelajaran yang bisa di-share dari pengalaman atau ilmu yang didapatkan dari Kalimantan itu, Mas Fatim? Apa ini? Atau mau kita diskusi apa nih kira-kira? Apa ya? Saya itu tidak terlalu banyak di luar sih, Ustaz. Saya kan hanya di dalam mungkin. Mungkin Pak Antum kan lebih keluar. Saya itu hanya fokus di dalam di pesantren. Ya pengalaman kita kayaknya ya di pondok lah. Di pondok. Enggak kurang lebih. Kalau perubahan Kalimantan zaman dulu sampai santri sampai sekarang sudah jadi pengasuh ya, kepala sekolah, bahkan itu apa di Kalimantan khususnya, apa perubahannya itu untuk lingkungan masyarakatnya, atau apakah ada perubahan budaya dan sebagainya itu? Apakah terjadi islamisasi, artinya warga itu semakin bersemangat, antusias? Kalau di Kalimantan itu masyarakatnya majemuk, Ustaz. Dan kebanyakan pendatang. Oh gitu. Susah kalau kita mau melihat apa ya? Perkembangannya pesat memang. Cuman ya itu perkembangan ekonomi ya. Perkembangan ekonomi ya. Ya, ekonomi pesat. Kalau pesantren katakan yang muncul itu semakin bertambah banyak tiap tahunnya, apa statis pesantren? Makin banyak ya. Makin banyak. Cuman kualitasnya beda dengan di Jawa. Oh gitu. Gitu ya, tetap ya. Tetap. Jadi kayaknya nggak bisa dirubah ya. Gitu ya. Jadi memang senioritas ya. Senioritas. Katakan lulusan Jawa sama lulusan lokal Kalimantan yang beda ya. Image-nya masih betul. Image-nya masih ada, Ustaz. Oh gitu ya. Mungkin ya. Ada wibawanya loh Mas. Wibawanya beda. Ini Ustaz dari Jawa ini. Dari Jawa. Kan ini dari mana? Dari Kilo. Dari situ sudah udah. Termasuk ini S2-nya dari mana ya? Ya. Atau Jawa. Dari Jawa. Apalagi Surabaya. Enggak. Nah itu yang nggak bisa dikalahkan itu. Memang pesantren banyak tumbuh. Tapi persaingan juga banyak. Masya Allah. Ya kalau saya lihat sih langkah antum sama teman-teman dengan skill up, yaitu meningkatkan kualitas diri kan, yang belum S1 kemudian mulai melangkah S1, yang sudah S1 kemudian mulai melangkah lagi ke S2, ini sudah sangat luar biasa. Nah, sudah sangat luar biasa ya. Ya moga-moga nanti bisa meningkat ya. Iya. Bisa meningkat. Ya harapannya bisa diikuti sama yang lain, Ustaz. Karena ini salah satu tuntutan dakwah mungkin ya. Mana sekarang ini kalau kita mau sekarang pertanyaan saya gini Mas Fatim. Mas Fatim kan juga tentunya kan juga ngajar-ngajar juga ya. Di berdakwah. Itu apa problem yang dihadapi teman-teman di Kalimantan itu, di Balikpapan khususnya itu, yang biasa dihadapi di tantangan sosialnya? Barangkali kita bisa sharing itu. Ini antara masyarakat atau guru? Beda, masyarakat. Masyarakat Kalimantan itu cuek, Ustaz. Oh gitu. Tantangannya di situ. Cuek dari pesantren. Bukan masyarakat. Oh gitu. Nggak terlalu mikir karena gua. Itu orang sana karena sibuk dengan pekerjaan. Berangkat pagi pulang malam. Nah, anak-anaknya juga santri yang kita rasakan itu memang beda, Ustaz. Ya, karena dari orang tuanya sudah nggak terlalu perhatian. Akhirnya di pesantren juga anaknya, ya yang penting anak saya. Oh gitu. Gitu aja udah. Itu masyarakat yang kita rasakan di sana itu. Dan pergaulannya juga sudah. Iya. Insyaallah. Tantangan itu. Iya. Sama minuman, narkoba itu kan tantangan. Narkoba juga ya. Merebak banyak. Tempat kita tuh banyak yang anak-anak kecil tuh ngelem, Ustaz. Yang masuk itu kayak
pakai blank. Lem yang di pakai Lem yang black dihirup. gitu. Astagfirullah. Itu banyak itu. Jadi mereka datang. Kalau katakan anak yang ngelem kayak gitu itu kena pasal hukum nggak ya? nggak ada pasalnya tuh. Nggak ada pasalnya. Nggak ada. Cuman Kita dia, pernah datangkan. cuman dia merusak dirinya sendiri. Merusak dirinya. Allah. Nggak bisa ditindak. Nggak bisa Nggak ditindak. bisa ditindak. Karena nggak ada undang-undangnya katanya. Gitu. Ya Allah, ya Allah, itu tantangan kita ya. Tantangan. Dan memang Islam khususnya pesantren harus hadir untuk menyelamatkan generasi muda Betul, ya betul, dari betul. perilaku-perilaku atau sikap-sikap yang destruktif kan itu kan bisa merusak diri. Insyaallah. Oke Mas Khotim, ketika di pesantren Ustadz siapa yang paling berkesan dalam hati antum tuh? Satu bed. Satu bed ya. Satu Sekarang bed di lain Riau, itu di Riau ya. Ah benar. Gimana? Gitu. Berkesannya beliau itu santai, Iya benar. mengayomi itu. Mengayomi, Terasa, tulus, tulus kayaknya. ya santai. Dan sama Kayaan. sama kayak mengasuh anaknya sendiri. Oh gitu. Terasa itu bagi saya loh ya. Satu bed. Saya juga pernah diajar sama beliau. Waktu itu beliau ustadz muda berarti ya. Iya. Ya, alhamdulillah termasuk inilah kalau kita mengajar murid yang katakan terpaut usianya nggak terlalu jauh kan Iya. harus bisa memposisikan diri antara kakak sama adik. Betul. Nah itu dia dapat itu. Dapat itu satu bed. Iya. Kalau yang ustadz lain kan tegas kan Benar, memang wajar, benar. harus itu. Memang kalau laki-laki itu seperti ya dalam sistem pendidikan keluarga itu kan harus hadir antara ayah sama ibu. Karena dari seorang ayah anak itu belajar ketegasan, keberanian. Betul. Ibu anak itu belajar kasih Betul, sayang. kasih sayang. Ah benar. Di pesantren ini ya Harus ada diajari itu. tegas. Iya. Kalau teman yang paling berkesan ini. Teman siapa ya? Ilham tuh. Ilham sama Fanhas. Sulawesi. Fanhas. Sulawesi ya. Sulawesi. Sampai selesai deh. Selesai itu, kita lulus. Ya? Oh, Ilham. Fanhas. Fanhas sampai lulus. Fanhas. Antum tahu nggak nama asli Fanhas? Nggak tahu. Itu Fanhas saya yang ngasih nama loh. Oh iya kan? Iya. Betulan, Sat? Bener. Aslinya? Saya lupa nama aslinya, tapi waktu itu Muksin ngomong-ngomong kan, kakaknya kan Muksin. Enaknya kasih nama apa ya? Sin, saya barusan baca cerita kisahnya Nabi Musa. Ada salah satu komandan perangnya Nabi Musa, itu namanya Fanhas. Nah, Fanhas inilah yang kemudian berhasil menyelamatkan pasukan Nabi Musa dari wabah penyakit waktu itu kan. Akhirnya pakai, dan memang bagus ya. Saya baru lamanya berteman sama Iya. beliau, baru tahu saya kalau anaknya ngasih nama. Iya. Berkesannya anu, Sat? Karena sama-sama jauh. Masukan untuk pesantren kita itu. Apa? Terakhir, masukan untuk pesantren kita Al-Islam. Apa ya masukan, Sat ya? Iya, ya istilahnya masukan untuk pesantren kita kira-kira harapannya seperti apa untuk ke depan? Ya. Harapannya gini. Kan kita kan alumni kan berhak kan? Berhak. Istilahnya kita berbicara tentang visi ke depan pesantren itu mestinya seperti apa kan gitu. Kalau harapan saya Iya, dan harapan ini saya dapat dari cerita dari teman-teman di Benar. Harapan kita itu bisa alumni itu makin banyak tersebar ke pelosok lah. Oh gitu. Itu karena membutuhkan sekali, Benar. terutama yang akhwat. Akhwat. Itu banyak sekali yang kita di Kalimantan diminta dan kurang. Oh gitu. Dan kita ajukan kali Islam juga kurang. Masya Allah. Nah, itu yang pertama maunya kita Perbanyak stok pendidik ya. pendidik. Oh. Dan yang tangguh, Zat. Oh yang tangguh. Ya, Mas. jangan Kayak antum cengeng. ya. Hah? Kayak antum. Kayak antum ya. Dan jangan Ya, cengeng. oke. Nah, itu yang Tangguh bener. tangguh tuh. Dan Itu yang memang kita harapkan. alumni Al-Islam terkenal tangguh. Insya Allah. Insya Allah. Yang kedua, Yang kedua apa ya? Itu aja kan. itu aja cukup ya. Cukup, Zat. Iya. Moga-moga demikian ya. Moga-moga pesantren kita ini tidak kalah dengan persaingan ya. Amin, Karena amin. memang pesantren di mana-mana ini menghadapi suatu problem yang sama, yaitu maraknya banyaknya pesantren yang ada. Iya, Aslinya ini selain tantangan menjadi challenge juga aslinya. Iya. Challenge artinya apa? Kita harus lebih berpacu untuk mencari inovasi-inovasi terbaru. Betul, Bagaimana betul. kita tetap bisa bersaing, tetap bisa unggul. Betul. Gitu.
Nah, moga-moga pesantren kita pun juga Amin, amin. moga-moga pesantren Maudotila juga berkembang dan maju, pesantren Al-Islam, pesantren kita juga Ya. sama-sama maju. Al-Ikhlas juga begitu. Insya Allah. Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas, Al-Islam. Oke. Al-Ihsan ya. Al-Ihsan. Alhamdulillah Syukran, ya, Ustaz. sehat selalu. Terima kasih sudah Ya. berkunjung ke Jawa, Lamongan. Amin, amin. Semoga bisa ketemu lagi. Amin, amin. Assalamualaikum. Salam.